Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatillah dengan NIM 232101090038, kelas IPS 2. Di sini saya akan mereview kelompok 1 sampai 4 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah studi hadis dan hadis tarbawi. Yang pertama, kelompok 1, pengertian hadis, hadis riwayah, hadis dirayah, dan struktur hadis. Yang pertama, pengertian hadis. Hadis secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang bermakna berita, kabar, atau cerita. Secara istilah, hadis diartikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau sikap beliau terhadap suatu peristiwa atau tindakan tertentu. Hadis adalah salah satu sumber utama ajaran Islam yang merujuk kepada segala perkataan, qaul, perbuatan, fi'il, dan persetujuan takrir Nabi Muhammad SAW. Hadis memiliki posisi penting dalam menjelaskan serta memberikan rincian mengenai hukum-hukum Islam yang tidak dibahas secara mendalam dalam Al-Quran. Selain itu, hadis juga menjadi dasar untuk memahami kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan sempurna, uswatun hasanah bagi umat Islam. Hadis memiliki struktur yang terdiri dari dua bagian utama, sanad dan matan. Yang kedua, hadis riwayah adalah pendekatan yang menekankan pada proses penerimaan dan penyampaian hadis dari suatu generasi ke generasi berikutnya, secara verbal maupun tertulis. Fokus utama dalam pendekatan ini adalah aspek periwayatan, yaitu bagaimana hadis tersebut sampai kepada kita melalui jalur para perawi atau rawi, bertujuan untuk menilai kebenaran sanad atau rantai perawi hadis serta kredibilitas para perawinya. Yang ketiga, hadis dirayat. Sebaliknya, hadis dirayat berfokus pada pemahaman dan analisis isi matan. Pendekatan ini lebih mementingkan interpretasi seperti konteks sejarah, sosial, dan hukum Islam. Yang terakhir, struktur hadis ada 4, yaitu sanad, matan, rawi, dan lafaz. Yang kelompok 2, kedudukan fungsi hadis. Yang pertama, kedudukan hadis dan fungsi hadis. Kedudukan hadis bersumber kedua setelah Al-Quran. Bersama Al-Quran, hadis menjadi dasar dari ajaran dan hukum-hukum Islam. Yang kedua, penjelas dan penguat Al-Quran. Hadis berperan untuk menjelaskan maksud dari ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau memerlukan rincian lebih lanjut. Yang ketiga, memperjelas atau penguat Al-Quran. Hadis juga berfungsi melengkapi aturan-aturan yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Quran. Sebagai contoh, aturan tentang zakat fitrah, rincian puasa Ramadan, dan berbagai tata cara ibadah lainnya dijelaskan secara terperinci dalam hadis. Yang keempat, menjadi pedoman hidup umat Islam. Menjadi pedoman kehidupan sehari-hari umat Islam dalam aspek ibadah, akhlak, hingga muamalah. Selanjutnya, fungsi hadis. Yang pertama, menjelaskan dan merinci kandungan Al-Quran. Hadis memberikan penjelasan lebih rinci tentang ayat-ayat yang masih bersifat umum dalam Al-Quran seperti tata cara sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, menguatkan perintah Al-Quran. Yang ketiga, menyebutkan hal-hal yang ditetapkan Al-Quran, hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran seperti harta warisan. Yang terakhir, sebagai sumber inspirasi akhlak dan perilaku. Hadis-hadis mengenai sabar, syukur, tawakal, dan sikap-sikap positif lainnya memberikan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kehujahan hadis. Kehujahan hadis merujuk pada tingkat diterimanya hadis sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Hadis dianggap hujah jika memenuhi syarat tertentu seperti sanad, rantai perawi yang sahih, dan matan, isi yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Terdapat beberapa tingkatan kehujahan hadis: sahih atau valid, hasan baik, dan doif lemah. Yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran dan ingkar sunnah. Fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu hadis berfungsi untuk memberikan rincian dan penjelasan yang lebih lengkap mengenai ayat Al-Quran yang masih global, mengkhususkan hukum yang umum dalam Al-Quran, menyebutkan rincian atau aturan tambahan yang tidak dibahas secara eksplisit dalam Al-Quran, dan memperkuat hukum-hukum dan ajaran yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Yang terakhir, ingkar sunnah adalah istilah yang merujuk pada kelompok atau individu yang menolak otoritas dan validasi hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Mereka hanya berpegangan pada Al-Quran dan mengabaikan hadis sebagai penjelas dan pelengkap ajaran Islam. Selanjutnya, kelompok 3, sejarah perkembangan hadis dan penulisannya. Yang pertama, sejarah perkembangan hadis, yaitu perkembangan hadis pada masa prakodifikasi, maksudnya adalah pada masa sebelum pembukuan, mulai zaman Rasulullah hingga ditetapkan dan pembukuan hadis secara resmi atau kodifikasi. Selanjutnya, perkembangan hadis pada masa Nabi, atau dikenal dengan masa al-wahyi wa al-takwin, yaitu masa wahyu dan pembentukan, karena pada masa Nabi ini wahyu itu turun dan masih banyak hadis-hadis Nabi yang datang darinya. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad menjadi penyejuk dan sumber kebahagiaan para sahabat Nabi yang tidak pernah mereka temukan pada masa jahiliyah. Mereka menyadari seberapa penting kedudukan hadis Nabi dalam agama Islam, bahwa sunnah Nabi merupakan pilar kedua setelah Al-Quran. Orang yang meremehkan dan mengingkarinya akan celaka, dan orang yang mengamalkan akan mendapatkan kebahagiaan. Jika terjadi persoalan yang menyangkut kebenaran hadis yang mereka terima, mereka dapat langsung mengecek kebenarannya kepada Nabi, karena beliau berada bersama, bergaul, dan bermuamalah dengan mereka. Sehingga bila terjadi kesalahan penulisannya, kekeliruan pengucapan, atau kekurang pahaman terhadap makna teks hadis, dapat dirujuk pada Nabi. Dalam penyampaian hadis-hadisnya, Nabi Muhammad menempuh beberapa cara berikut. Yang pertama, majelis al-ilmi. Yang kedua,
dalam banyak kesempatan Rasulullah juga menyampaikan hadis melalui para sahabat tertentu yang kemudian oleh para sahabat tersebut disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, untuk hal-hal sensitif seperti yang berkaitan dengan soal keluarga dan kebutuhan biologi. Yang keempat, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka. Selanjutnya, perkembangan hadis pada masa sahabat. Sahabat Nabi yang pertama menerima kepemimpinan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq yang wafat pada 13 Hijriah atau 634 Masehi. Kemudian disusul oleh Umar bin Khattab yang wafat pada 23 Hijriah atau 644 Masehi. Utsman bin Affan wafat 35 Hijriah atau 656 Masehi. Dan Ali bin Abi Thalib yang wafat pada 40 Hijriah atau 661 Masehi. Keempat khalifah ini dalam sejarah terkenal dengan sebutan Khulafa al-Rasyidin dan periodenya biasa disebut dengan zaman sahabat besar. Yang terakhir, perkembangan hadis pada masa tabi'in. Pada masa ini daerah kekuasaan Islam semakin luas. Banyak sahabat ataupun tabi'in yang pindah dari Madinah ke daerah-daerah yang baru dikuasai. Di samping banyak pula yang masih tinggal di Madinah dan Mekah. Para sahabat pindah ke daerah baru disertai dengan membawa perendaharaan hadis yang ada pada mereka, sehingga hadis-hadis tersebar di berbagai daerah. Yang terakhir, penulisan hadis pada masa Nabi. Pada masa kepemimpinan Nabi, kecakapan dalam baca tulis masih terbilang sangat kurang. Maka Nabi menekankan pada sahabat untuk menghafal hadis, memahami, memelihara, dan memantapkannya dalam bentuk amalan sehari-hari, serta menyampaikannya kepada orang lain. Pada masa sahabat, sama halnya dengan masa Nabi, hadis tersebut belum ditulis atau dibukukan. Kemudian, para tabi'in memiliki metode yang dilakukan para tabi'in dalam mengoleksi dan mencatat hadis adalah melalui pertemuan-pertemuan atau al-talaqi dengan para sahabat. Selanjutnya, mereka mencatat apa yang didapat dari pertemuan tersebut. Yang terakhir, kelompok 4, cabang-cabang ilmu hadis. Yang pertama, pengertian ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad dan matan, apakah diterima atau ditolak. Ulumul hadis adalah ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW. Objek kajiannya adalah hadis Nabi. Dari segi periwayatan dan pemeliharaannya ilmu, hadis dirayah adalah ilmu yang mempelajari tentang kumpulan kaidah-kaidah dan masalah-masalah untuk mengetahui keadaan rawi dan marwi dari segi diterima atau ditolaknya. 2. Cabang-cabang ulumul hadis diantaranya adalah 1. Ilmu rijal al-hadis adalah ilmu untuk mengetahui para periwayat hadis dalam kapasitas mereka sebagai periwayat hadis. Yang kedua, ilmu al-jarh wal al-ta'di, ilmu yang menerangkan tentang hal cacat-cacat yang dihadapkan para perawi dan tentang pentadilannya atau memang dan adil para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan tentang martabat-martabat kata-kata itu. Yang ketiga, ilmu muhtalif al-hadis, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang tampak saling bertentangan, baik dengan hadis, Al-Quran, rasio, ataupun ilmu pengetahuan dan sains modern. Yang keempat, ilmu ilalil hadis, ilmu yang membahas tentang sebab yang samar dan membuat kecacatan kesahihan hadis. Yang kelima, ilmu goribul hadis, yaitu ilmu yang membahas ungkapan dan lafaz-lafaz yang sulit dan rumit untuk dipahami yang terdapat dalam matan hadis karena lafaz tersebut jarang digunakan. Yang nomor 6, ilmu nasih dan mahsud hadis, ilmu pengetahuan yang membahas tentang hadis yang datang kemudian sebagai penghapus ketentuan hukum yang berlawanan dengan kandungan hadis yang datang lebih dahulu. Terakhir, nomor 7, ilmu tarik al-ruwah, ilmu yang mempelajari waktu yang membatasi keadaan kelahiran, wafat, peristiwa atau kejadian dan lain-lain. Terakhir, sejarah perkembangan ilmu hadis. Para mulanya, ilmu hadis memang merupakan beberapa ilmu yang masing-masing masing-masing berdiri sendiri, yang berbicara tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penulisan ilmu-ilmu hadis secara parsial dilakukan khususnya oleh para ulama abad ketiga Hijriah. Ilmu-ilmu yang terpisah dan bersifat parsial tersebut dengan ulumul hadis karena masing-masing membicarakan tentang hadis dan perawinya. Akan tetapi, pada masa berikutnya, ilmu-ilmu yang terpisah itu mulai digabungkan dan dijadikan satu, serta selanjutnya dipandang sebagai satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Terhadap ilmu yang sudah digabung dan menjadi satu kesatuan tersebut dipergunakan nama ulumul hadis sebagaimana halnya sebelum disatukan. Jadi penggunaan lafaz jamak ulumul hadis setelahnya keadaan menjadi satu adalah mengandung makna mufrad atau tunggal, yaitu ulumul hadis karena telah menjadi perubahan makna lafaz tersebut dari maknanya yang pertama. Beberapa ilmu yang terpisah menjadi nama dari satu disiplin ilmu yang khusus yang nama lainnya adalah mustalah hadis. Sekian review dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.